Natural Language Processing dan Text Mining adalah modul yang membahas tentang seluk-beluk pengolahan data teks. Sebagaimana kita tahu, kita sudah bahas sebelumnya, data teks adalah salah satu format data paling penting di Big Data System. Di lesson pertama, kita akan membahas pendahuluan Natural Language Processing, Text Analytic, dan Text Mining, beberapa pengertian dasar. Lalu kita akan lanjutkan dengan dasar-dasar preprocessing sebelum kita menganalisa data teks lebih jauh lagi. Selamat mengikuti. Nah, lesson ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, lebih detailnya lagi. Kita akan review tentang string nanti di Python, lalu bagaimana melakukan filtering stopwords, jadi menghilangkan kata-kata yang bukan topic of interest kita gitu. Jadi dia kata-katanya kurang bermakna. Nanti kita akan bahas bagaimana menghandle misalnya singkatan, lalu misalnya bahasa slang, bahasa yang tidak formal, lalu bagaimana melakukan spell check. Kita bahas sedikit tentang machine translation, regular expression, dan juga kita singgung sedikit tentang encoding di teks. Nah, oke, mungkin kita mulai dari sini dulu karena ini masih awal dan saya asumsikan berarti pemirsanya adalah mereka yang benar-benar baru dalam pengolahan data teks. Nah, kemungkinan pertama kali lalu pertanyaannya adalah sebenarnya natural language processing itu apa sih gitu ya? NLP itu sebenarnya apa gitu. Baik, mudahnya penjelasannya apa itu NLP itu adalah Jarvisnya Iron Man. Jadi tujuan akhir dari NLP adalah Jarvisnya Iron Man, yaitu bagaimana kemudian komputer tidak hanya bisa memahami kita manusia, tapi kemudian juga bisa berkomunikasi secara natural dengan manusia. Jadi seperti Jarvis. Nah, kita udah hampir ke sana ya. Kita punya Siri, Cortana, terus kita punya yang Oke Google gitu ya, dan lain sebagainya. Walaupun belum senatural seperti Jarvis, tapi itulah NLP. Jadi NLP adalah sebuah cabang ilmu bahasa yang kemudian mempelajari bagaimana bahasa alami manusia, baik tertulis maupun terucap gitu ya, lisan atau oral, itu dapat dengan baik dimengerti oleh komputer dan komputernya pun dapat merespon secara natural kepada kita gitu. Nah, kalau misalnya ingat pembahasan tentang DSBD 01, mohon maaf DSBD 02 ketika kita membahas tentang profesi terkait data, di situ saya menyampaikan bahwa data scientist bisa berasal dari bidang ilmu apa saja. Nah, ini merupakan salah satu ilustrasi sederhana bagaimana teman-teman dari ilmu bahasa sebenarnya juga bisa menjadi seorang data scientist gitu ya. Mungkin dengan belajar sedikit ilmu komputer dan statistik seperti itu. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian aplikasi dari NLP ini apa? Nah, aplikasi dari NLP ini bermacam-macam ya. Yang sekarang agak ngetren dan banyak digunakan itu speech recognition. Nah, ya, speech recognition ini banyak manfaatnya yang kayak yang Siri, Cortana, seperti itu, voice command ya. Jadi nanti beberapa tahun lagi smart homes akan jamak, jadi banyak kemudian piranti menggunakan voice command, misalnya matikan lampu, dan lain sebagainya. Nah, ini membutuhkan NLP, Natural Language Processing. Terus juga sebenarnya termasuk teman-teman yang berada di ilmu sosial misalnya, ketika melakukan transkripsi wawancara atau dari video, sebenarnya bisa dilakukan secara otomatis menggunakan speech recognition. Kalaupun kemudian perlu diverifikasi, tapi pekerjaannya jauh lebih mudah apabila kita menggunakan speech recognition. Berikutnya ada yang namanya machine translation. Kita tahu contohnya misalnya translate.google.com, tapi akhir-akhir ini di pasaran kita bisa lihat ada beberapa translation tool dalam bentuk portable yang kemudian bisa menerjemahkan apa yang kita katakan. Ada information retrieval juga, termasuk kalau kita pakai Google, itu menggunakan prinsip-prinsip yang ada di NLP. Lalu ada yang tadi sudah disampaikan ya, man-machine, man-computer interface gitu ya. Jadi kayak Siri, Cortana, Alexa gitu ya. Termasuk juga chatbot. Sekarang sudah cukup banyak digunakan di Indonesia, banyak perusahaan kemudian customer service-nya terbantu dengan adanya chatbot. Dengan adanya chatbot kemudian query-query sederhana, environment yang sederhana, pertanyaan-pertanyaan sederhana bisa dijawab melalui chatbot. Lalu juga terkait media sosial, kebanyakan sentimen analisis yang dilakukan. Nah, ini juga bisa dilakukan lewat NLP. Nah,
Saya nanti perlu menjelaskan bahwa nanti sentimen analisis bisa dilakukan dengan NLP dan bisa dilakukan juga dengan text mining. Jadi aplikasinya sama-sama sentimen analisis seperti itu. Nah, berikutnya tentu saja adalah pertanyaannya lalu apa bedanya sentimen analisis dengan text mining? Lalu nanti ada juga namanya text analytic gitu ya. Nah, jadi perbedaannya sebenarnya cukup sederhana dan mudah saja untuk kemudian memahami perbedaannya. Kalau NLP, dasar teorinya adalah ilmu bahasa dan dia baku. Jadi misalkan kata dasar, lalu kalau di ilmu bahasa misalnya ada grammar dan kata sifat, kata benda dan lain sebagainya. Nah itu adalah NLP. Sedangkan text mining nanti sebenarnya sama pengolahan teks dan terkait bahasa, tapi kemudian metode-metodenya, teori dasarnya itu adalah statistik, machine learning seperti itu dan juga deep learning. Dan dia tujuannya juga biasanya kalau text mining itu seperti melakukan data mining pada data teks. Jadi kita mencari informasi atau insight sebanyak-banyaknya. Walaupun tidak terlepas juga nanti aplikasi seperti sentimen analisis juga ada di text mining. Tapi ada aplikasi-aplikasi yang ada di text mining dan dia tidak bisa dilakukan di NLP. Contohnya misalnya kayak topic modeling. Karena itu memang probability based ya. Jadi di text mining dasar teorinya itu statistik, probability based gitu ya, machine learning. Sedangkan NLP dasar teorinya lebih ke ilmu bahasa. Mudahnya seperti itu membedakan antara NLP dan text mining. Sedangkan nanti irisannya di aplikasinya biasanya ada gitu. Kayak sentiment analysis itu nanti bisa dilakukan probability based, pakai model machine learning, bisa juga unsupervised melalui aturan-aturan ilmu bahasa. Nah, perlu saya terangkan juga ada satu istilah lagi yang sering muncul yaitu text analytics. Nah, text analytics ini mudahnya memahaminya adalah seperti statistika deskriptif tapi pada data teks. Jadi kita menghitung frekuensi, terus apa itu korelasi sederhana dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan sampai sini sudah cukup jelas apa yang dimaksud dengan natural language processing (NLP) dan text mining. Nah, kemudian saya perlu juga membahas bahwa text mining ini juga tidak bisa terlepas sepenuhnya dari NLP. Jadi apa itu NLP adalah dasar dari text mining dan hampir semua aplikasi dan model di text mining itu menggunakan NLP. Jadi nggak mungkin kita melakukan text mining murni text mining tanpa kemudian tidak ada NLP di dalamnya sebagai bagian dari text mining-nya. Nanti di lesson berikutnya akan lebih jelas ketika kita melakukan text mining, maka pasti ada proses NLP dulu yang dilakukan. Minimal ada yang namanya nanti adalah tokenisasi, seperti itu. Jadi ini saya kurang begitu sukses dengan apa itu penjelasan diagram Venn seperti ini. Ini mengingatkan kita bagaimana penjelasan yang agak shallow tentang data science gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya agak lebih jelas kemudian ini ada apa ya dari sumbernya dari eFrame di sini, Business Intelligence and Analytics. Ini saya lebih suka ilustrasinya. Bagaimana kemudian kalau dari sumber ini jadi text analytics itu bangunan besarnya gitu ya. Nah, tapi di sini dasarnya, fondasinya adalah NLP di bawah. NLP ilmu bahasa itu sangat dibutuhkan sekali, termasuk juga di sini statistik, computer science. Nah, untuk kemudian melakukan text mining, yang dimana di text mining ini di dalamnya nanti juga salah satunya ada information retrieval, ada web mining, ada social media analytics dan lain sebagainya, information extraction ya, termasuk nanti dokumen summarization dan lain sebagainya. Nah, ini dari Pearson Education ya, penjelasannya seperti ini kurang lebih. Nah, seperti lihat di sini, maka ilmu bahasa menjadi fondasi dasarnya. Sehingga teman-teman yang dari ilmu sastra, ilmu bahasa, ketika ingin gabung menjadi data scientist, maka ini adalah salah satu cabang ilmu yang kemudian bisa dipilih untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut. Dan sebenarnya memang di data science dan big data sangat dibutuhkan sekali orang-orang ilmu bahasa terkait NLP ini. Terutama di bahasa Indonesia, ini masih banyak open research-nya. Kita masih kekurangan banyak resources di text mining dan NLP. Nanti seiring berjalannya waktu dari modul di lesson ini, secara perlahan akan saya sampaikan apa saja yang kemudian di bahasa Indonesia kita masih lacking dan perlu untuk kemudian terus dikembangkan.